Astaghfirullah, Rabbal Baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Ma'rifatullah itu fondasi, itu fondasi. Alamuddin ma'rifatullah. Jadi sebelum kita bersyariat, sebelum kita mengerjakan sholat rukun Islam, maka kita harus ma'rifat dulu. Kalau nggak ma'rifat nggak bisa. Kapan syariat kita benar kalau kita nggak ma'rifat, nggak mengenal Allah, nggak bisa. Jadi sadar Allah itu betul-betul fondasi. Ibarat bangunan, sadar Allah itu fondasinya, 3T itu dinding-dindingnya, tiang-tiangnya, ATP itu atapnya, lengkap sudah teman-teman. Jadi nggak bisa kita hanya berlatih bikin nafas itu tok tanpa kita terapkan. Nanti jadinya ma'rifat. Tapi akhirnya seperti iblis ini. Iblis itu kurang ma'rifat gimana? Kita dengan iblis ma'rifat mana? Tapi jadi penentang. Karena apa? Karena 3D tidak ATP. 3D dan ATP-nya tidak ada. Jadi berhenti di ma'rifat. Nah, kita punya satu metode. Metodenya ada dua. Mindfulness zikir nafas, mindfulness pada gerak. Mindfulness zikir nafas itu sebenarnya yang dilatih dua. Yang pertama kita melatih kesadaran, yang kedua kita melatih menerima. Menerima apa? Menerima af'al, menerima sifat, menerima asma Allah. Karena menerima itu ujungnya pada zatullah. Kesadaran ujungnya pada zatullah. Jadi kita berzikir nafas itu menuju intinya, menuju kita intinya, menuju zatnya, bukan menuju af'al, bukan menuju sifat, menuju sejatinya. Bagaimana kita bisa berjalan ke Allah? Kita berjalan ke Allah itu bekalnya itu hanya dengan fitrah. Tidak bisa berbekal ilmu, nggak bisa berbekal keinginan, tidak bisa berbekal status, tidak bisa berbekal apapun. Jadi murni. Sang Maha Suci bisa didekati dengan yang suci. Bagaimana agar kita bisa suci? Pada saat sekarang ini apapun kondisi kita, lakukan DN level 1, level 2, level 3. DN level 1, level 2, level 3 itu sebenarnya pembersihan. Membersihkan diri kita. Semua yang negatif-negatif protol. Level 1 itu berarti di semesta. Jadi kalau kita berzikir nafas, kita ketemu ini, ketemu itu masih semesta. Level 2 sampai kesadaran awal dari sadar Allah itu ada di level 2. Tapi masih awal. Jadi masih kecampuran. Jadi kalau kita DN banyak sensasi-sensasi, itu tandanya paling tinggi masih level 2. Ketemu orang berjubah, ada bisikan, ada perasaan tubuh besar, kepala besar, seperti melihat diri sendiri, ada kayak serangga masuk ke telinga. Itu paling banter level 2. Dia nggak usah di mana ya apa-apa. Ketemu orang berjubah itu bukan apa-apa juga.
Ketemu sinar, apa sinar itu Allah? Bukan. Satu kode jalan ini ketemu sinar dianggap sandal. Itu iblis mengaku Allah. Jadi energi-energi negatif itu akan membentuk menggoda kita. Udah kelihatan ini kita bukan tinggalkan. Kelihatan itu Allah bukan tinggalkan. Karena Allah itu rasa kami ini saya itu tidak bisa dipikirkan, Pak. Karena tidak bisa dipikirkan, Allah itu tidak bisa kita dekati menggunakan pikiran. Jadi kalau kita ingat Allah, itu bagaimana kita ingat? Apa yang kita ingat? Sedangkan jenengan kita tadi ngobrol, barusan apa yang saya katakan tadi awal-awal saya ngomong, ingat nggak? Nyata, yang nyata saja itu kita sering lupa loh. Apalagi yang super goib, yang bisa bisa itu apanya yang kita itu nggak bisa. Kita yang nyata saja, ingatan kita itu sangat amat terbatas, jebol, Pak. Kita tanya kesadaran itu asalnya dari mana? Dari sang sumber kesadaran yang memancar. Jadi kita sebenarnya siapa sih? Jadi ngancam. Kalau dia sudah kesadaran, nanti menuju sang sumber kesadaran ketemu sejati jenengan. Tapi jenengan yang satu hari dengan pemahaman ini biar termotivasi untuk mencari diri yang sejati. Ternyata kita harus menemukan yang Raisa kami Indonesia. Kita harus menyaksikan Allah. Dan menyaksikan Allah itu akan sulit. Gampang, Pak, sederhana. Sulit itu kan karena kita termakan oleh dogma-dogma yang lain. Contoh sekarang, kita menyadari nafas, ya. Bisa nggak kita nyadari nafas? Kalau kita bersabar nafas, bisa kan ya? Bisa. Menyadari nafas artinya itu menyaksikan nafas. Sekarang nafas ini dari mana? Dari apa? Bahannya dari apa? Satu. Jadi nafas itu. Jadi kalau kita menyaksikan nafas, hakikatnya kita menyaksikan jadi menyaksikan apa itu tidak sesuatu yang dibayangkan. Oh, aku belum levelnya, harus nggak level-levelan, Pak. Yang penting penjelasan ini paham, dipraktekkan, dan menyaksikan Allah. Kalau sudah Allah lebih dekat dari urat nadi. Urat nadi itu sudah menyangkut nyawa, lebih dekat dari itu. Ada jalan nggak? Nggak ada. Ombak dengan lautnya ada jalan nggak? Nggak ada. Sinar dengan terangnya ada jalan nggak? Nggak ada. Allah lebih dekat dari itu. Jadi kita nggak pakai protokol dari Allah. Kita seperti Rasulullah jalan. Allahu Akbar. Allah Rasulullah mencontohkan itu. Ya sudah. Banyak lagi contoh-contoh dari Rasulullah. Kenyataannya bisa. Salah satu hijab kita adalah mindset kita. Ketika kita punya mindset ke Allah itu sulit, itu yang kita temui. Akhirnya betul-betul sulit. Ketika mindset kita ke Allah itu nggak bisa kalau tidak ada gurunya, kita nggak akan pernah bisa ke Allah. Kita harus cari guru. Dia kalau ketemu guru yang benar, dosen yang benar, kalau enggak main jelek apa
kabeh. Saya mulai tahun 88 Pak. Berarti kalau langsung sudah sekitar hampir 33 tahun. 2015 ketemu bikin nafas, konsepnya ke Allah langsung sama sudah. Nah ini jadi kita berpikir nafas itu mindset kita harus betul-betul kita rubah. Kalau nggak kita rubah nggak bisa. Mindset yang membuat kita lemah kita abaikan. Jadi ketika kita latihan, ketika kita berpikir nafas, kita akan ada sensasi-sensasi. Itu kita abaikan. Terima, diabaikan. Terima itu jangan dilawan, diabaikan. Sehingga penting-penting diabaikan, sehingga bodoh-bodoh diabaikan. Prakteknya dalam hidup juga seperti itu. Nggak penting-penting diabaikan, menggoda diabaikan. Ada pengaruh ngajak spiritual ini spiritual abaikan. Itu kan termasuk sensasi-sensasi. Apa saya nggak ngalami Pak. Ngalami. Itu jadi sebelum berpikir nafas kita harus nol dulu. Nol keinginan, nol apapun. Bagaimana caranya untuk mengenalkan? Jadi ketika kita sudah siap mulai bikin nafas, semua pasrahkan ke Allah. Keinginan apapun pasrahkan dalam bentuk doa. Biasanya saya dalam bentuk doa. Kepada Allah saya sampaikan semuanya, aku sudah sampaikan semuanya. Pasrahkan sampai betul-betul nggak punya keinginan. Betul-betul plong. Gak usah khawatir Allah lupa. Allah gak akan lupa. Ya kita ucapkan saja gak lupa. Ketika kita sudah sampaikan, contohnya inilah kita punya HP. Ketika saya HP ini, mic ini misalnya, mic saya pegang. Ketika mic ini adalah masalah. Ini adalah keinginan. Ketika mic ini saya sampaikan jangan. Berarti saya kan sudah tidak punya mic. Nah itu. Ketika kita punya masalah, kita punya keinginan, punya apapun, kita terserahkan ke Allah. Berarti kan kita sudah tidak punya masalah, tidak punya keinginan. Kalau masih keinginan, berarti belum dipasrahkan semuanya. Pasrahkan yang masih ada, pasrahkan terus sampai nol. Apa bisa? Jangankan di DN, di hidup ini tanpa keinginan bisa loh. Apa yang dia makoni hidup tanpa keinginan ikuti aja kehendak Allah. Nah kalau sudah kita pasrahkan, sudah plong, tandanya itu plong Pak biasanya. Baru kita mulai DN. Kita DN betul-betul fitrah, tidak minta apapun. Jadi DN itu bukan berdoa. Kalau berdoa ya berdoa. Kalau DN ya DN. Jangan dicampur. Dicampur gak jadi Pak. DN-nya ya gak jadi. Doanya kita bisa ngomong. DN-nya gak jadi. Nah, itu caranya gitu. Nol keinginan. Cara nol keinginan seperti itu. Saya dalam kehidupan sehari-hari berani nol keinginan. Gak ada keinginan. Allah itu memberikan kita sesuatu, memberikan kita anugerah, rezeki dan lain-lain. Itu tidak tergantung keinginan kita. Ya. Mau-maunya Allah. Nah, selama ini kita kan hidup diatur oleh keinginan. Kita ngatur Allah dengan keinginan kita kan. Bukan ingat-ingat, mulai sadar hidup dulu sampai sekarang. Pengen ini, pengen ini, pengen ini. Udah diatur keinginannya.
Ini yang harus kita koreksi. Ini orang kayak gini. Jadi setelah itu baru kita bisa sadar dan menerima. Sadar ke Allah, menerima Allah. Jadi dalam status Facebook saya contohkan, saya sadar Allah yang menggerakkan orang itu memfitnah saya, dan saya menerima Allah yang berbuat orang itu memfitnah saya. Gitu. Kalau dimarah, ada orang ngamuk-ngamuk, marah-marah, saya sadar Allah. Pandang itu yang marah-marah itu Allah. Itu apa Allah? Sadari Allah itu yang menggerakkan orang itu marah pada saya. Juga sadari dan terima Allah yang membuat orang itu mengenal saya. Sadar, menerima. Terima saja. Tandanya menerima apa? Tandanya menerima Allah. Nggak ingin kelembat marah itu sudah nggak ada. Yes, ngamuk aku mau ngamuk aja itu ngamuk. Tapi malatih seperti itu. Jadi kita di Padewan Patrap itu latihan spiritual itu praktis-praktis lah, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang sifatnya tinggi-tinggi, nanti nyampe sendiri. Kalau GM khusus kan agak mudah. Kalau di tempat umum lihat ini kan ada rasa banyak, itu agak susah. Ya betul. Makanya dulu awal-awal saya belajar bikin nafas, saya itu belajar ya, berlatih ya, bikin nafas di sembarang waktu, sembarang tempat, sengaja saya latih, sengaja. Kalau di tempat umum itu DN, itu posisi biasa apa adanya, mau bersandar, mau pura-pura tidur, mau apa terserah. Yang penting jangan sampai ada orang tahu kalau kita sedang latihan DN. Kuncinya itu.